kita akan membahas tentang basis data terdistribusi. Tujuan pelajaran kalian yang pertama adalah memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, dan memahami penyimpanan data katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan pada basis data terdistribusi atau distributed database. Data tersimpan pada beberapa tempat site. Setiap tempat diatur dengan satu DBMS atau database management system dan yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi yang pertama adalah independensi data terdistribusi, yaitu pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada atau merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Yang kedua adalah transaksi terdistribusi yang atomik. Pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan, juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi atomik. Kedua, properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti tersebut kemungkinan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dan dalam membuat lokasi data transparan. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Yang pertama adalah homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua adalah heterogen, yaitu di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau RDBMS atau non-relational DBMS. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Ini adalah sebut gambaran basis data terdistribusi heterogen. Ini terdapat DBMS 1, DBMS 2, dan DBMS 3. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan satu lebih proses server, dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti gambar di bawah ini. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server dan yang menjalankan pada mainframe. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Yang pertama adalah implementasi yang relatif sederhana karena membagikan fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Yang kedua adalah mesin server yang mahal. Utilizasinya tidak berpengaruh pada interaksi pemakai meskipun mesin klien tidak mahal. Ketika telah pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi client server perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khusus membuka kursor dan mengambil tombol pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur client server tidak mengizinkan suatu query mengakses banyak server karena proses client harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses client cukup kompleks dan menjadi overlap dengan server sehingga perbedaan antara client dan server menjadi jelas. Untuk mengurai perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat kumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar 7.3 di bawah ini. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menghapuskan jawaban menjadi query asal. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya
melewatkan pesan untuk menguranginya. Sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dan relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dan relasi asal. Fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan seperti pada gambar di bawah ini. Yang hijau-hijaunya adalah fragmentasi horizontal dan yang biru-biru adalah fragmentasi vertikal. Bila sebuah relasi difergmentasi harus meliputi relasi asal dari fragmen. Fragmentasi horizontal union dan fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoint. Fragmentasi vertikal koleksi fragmen vertikal seharusnya dikomposisi oleh lossless joint. Untuk menjamin fragmentasi vertikal lossless joint sistem harus menyediakan tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, field ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal sehingga dikomposisi dijamin lossless joint. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi relasi atau fragmen relasi. Usulan relasi dapat direplika pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difergmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replika pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada sebuah tempat. Seperti gambar ini. Motivasi untuk replika adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, jika dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula jika kopi lokal dan relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang tepat, yaitu query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal relasi termasuk ke remote site. Kecepatan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difergmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusi ke beberapa tempat, dan di mana kopi dan fragmen disimpan. Nama setiap replika dan setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomi lokal digunakan format sebagai berikut, yaitu local name dan diikuti oleh bridget-nya menjadi bridget. Katalog setiap tempat menggambarkan sebuah objek atau fragmen atau replika pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog. Bridget tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Misalnya pada dua relasi sailors, yaitu SID-nya adalah integer, sname string, rating integer, egg real. Maka variable SID-nya integer, baik PID integer, date, dari name string. Kemudian dilakukan query berikut, select avg s egg from sailors s, dimana where s.rating, dan ini lebih besar 3n s rating kurang dari 7. Fragmentasi horizontal tuple dengan rating 5 pada Shanghai dan lebih dari 5 pada Tokyo. Harus dihitung sum atau egg-nya, count-nya dari egg pada kedua tempat. Jika where berisi hanya S, rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal, SID-nya dan rating pada Shanghai, S-name dan egg pada Tokyo, TID pada kedua tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dan dengan join pada TID, kemudian mengevaluasi query. Replika sailor dikopikan pada kedua tempat. Untuk menangani join pada DMMS, distribusi harus diperhatikan hal berikut. Ambil halaman sesuai kebutuhan pada suatu nested loop join di London dengan sailor sebagai outer, dan setiap halaman sailor ambil semua halaman
reserver pada Paris. Jika halaman reserver di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali, tetapi asumsikan bahwa halaman reserver tidak diambil semua sebagai sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal. Biaya ini biaya 500D ditambah 500 kali 1000 D plus S. Dia adalah biaya membaca atau menulis halaman. S adalah biaya mengirim halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query set. Dapat juga mengerjakan internet loop di London. Ambil tumpel reservers yang sesuai di London sesuai kebutuhan, pengirim ke suatu tempat atau kirimkan reservers ke London. Biaya adalah 1000 S ditambah 4500D, yaitu semi join biaya sama dengan 3 kali 500 plus 1000. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result set dan kemudian lakukan join. Teknik Bloom join juga ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple reservers yang dikirim. Itu terdiri dari langkah-langkah seperti berikut. Di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Nilai kolom hash join mempunyai jangkauan 0 sampai K-1. Jika beberapa tuple melakukan teknik hashing ke set B1 bit 1 menjadi 1 dari 0 sampai K1. Kirimkan bit vektor ke Paris. Di Paris melakukan hashing setiap tuple reservers dan data yang sama, dan abaikan tuple melakukan hashing ke 0 di bit vektor sellers. Asalkan disebut reduksi reservers bit sellers. Kirimkan bit vektor hasil reduksi reserver ke London. Di London, join sellers dengan hasil reduksi reservers. Bit vektor biaya pengiriman lebih murah juga lebih efektif. Untuk optimasi query pada sistem distribusi menggunakan pendekatan biaya, misalnya pada semua plan, mengambil yang termurah sama dengan optimasi teralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem distribusi dan sistem teralisasi. Pertama adalah biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua adalah otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketika dalam penggunaan metode join distribusi yang baru, query set membangun daerah global dengan daerah lokal, menggambarkan pemerasan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Untuk melakukan pengubahan data distribusi dilakukan replika transaksinya dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah synchronous replication, yaitu semua copy dari relasi yang dimodifikasi atau fragment harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Terus distribusi data ditransferkan ke pemakai. Yang kedua adalah asynchronous replication. Copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda dan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy, yaitu yang pertama adalah voting. Transaksi harus memilih mayoritas copy. Untuk modifikasi sebuah objek harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari copy saat itu. Misalnya terdapat 10 copy, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 copy untuk pembacaan. Setiap copy mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak alternatif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Yang kedua adalah read any read all. Kemudian penulisan lebih lambat dan membaca lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak dilakukan pada synchronous replication. Pemilihan synchronous replication untuk menentukan tempat yang mana yang terkunci untuk setting. Biaya dan synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebuah transaksi yang diubah commit harus dilihat pengujian dan semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote set dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat di-commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dan dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah dan pembaca tidak hanya melihat satu copy. Pemakai harus waspada copy yang keluar dan sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary set dan peer-to-peer replication.
Perbedaan dua teknik ini terletak pada banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Lebih dari satu kopi dari sebuah objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua kopi master diubah dan terjadi satu konflik harus dipecahkan. Misal, tempat 1 Umberjo mengubah 35, tempat 2 mengubah 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master yang pada satu waktu. Tempat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy diplikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana mengubah bahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama ambil pengubahan yang dibuat di transaksi commit. Yang kedua adalah aplikasi perubahan tersebut. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Langkah capture diimplementasikan dalam satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan procedural capture. Log based capture yaitu log atau penyimpanan recovery digunakan untuk membagikan jeng pada tabel JDT. Jika tidak dikerjakan, ketika log terakhir ditulis ke disk harus menghapus perubahan dan subsequent yang dihentikan transaksi. Yang adalah procedural capture, yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibandingkan atau trigger mengerjakan capture. Untuk mengimplementasi capture dan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dan properti log. Properti apply pada tempat sekunder secara periodik mengimplementasikan perubahan ke tabel JDT dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pemandangan material yang naik secara perubahan relasi. Log based capture ditambah apply yang terus-terusan akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Untuk menangani pengujian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Satu tempat melakukan objek pengujian dan membuka kunci untuk membuka objek. Yang kedua adalah primary copy. Semua pengujian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci, baik tempat di mana objek disimpan terdistribusi penuh, atau pengujian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat penulis objek. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengakses disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memakai penulisan rekaman log upload dan prepare dan mengirimkan suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa penulis suatu rekaman log commit dan mengirimkan pesan commit ke semua subordinat. Pada PC terdapat dua bentuk komunikasi. Yang pertama adalah voting, kemudian terminasi. Kedua bentuk komunikasi diinisiasi oleh koordinator. Setiap tempat dapat memutuskan untuk upload atau suatu transaksi. Setiap pesan merupakan keputusan oleh pengirim untuk menjamin bahwa keputusan bertahan dari kegatalah. Untuk itu pertama kali disimpan pada lokal log, kemudian kami protokol menyimpan log untuk suatu transaksi yang terdiri dari ID transaksi dan ID koordinator. Rekaman upload atau commit oleh koordinator juga termasuk ID upload subordinat. Jika
kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinat untuk T, maka tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai di tempat pesan A. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungkan koordinator untuk mengumumkan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort redo atau undo T, dan kemudian rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T secara sepihak akan abort dan undo T, tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat akan memilih yes, tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok, meskipun jika semua subordinat saling mengetahui atau melebihi yang tersedia pesan, maka transaksi ada tidak akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut adalah koordinat untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat, maka tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat, maka memilih yes, maka akan diblok sampai koordinat merespon. Pesan A digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melakukan suatu transaksi sampai koordinator menerima sebuah ACK. Harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan set tetapi belum menulis rekaman log commit abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Apabila koordinator menghentikan abort T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jika koordinator tidak menunggu ACK presume abort, jika transaksi tidak dalam tabel transaksi, nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort, subordinat tidak mengirim ACK pada abort. Jika subtransaksi tidak diubah, subordinat merespon pesan prepare dan menulis yes atau no. Koordinat mengabaikan pembaca. Jika semua subtransaksi adalah pembaca, phase kedua tidak diperlukan. Ini adalah latihan soalnya. Yang pertama adalah apakah keuntungan DMS distribusi dibandingkan dengan DMS transaksi? Jawabannya yaitu yang pertama adalah independensi data, yang kedua adalah penghasilan yang efisien terhadap data, yang ketiga adalah keamanan terjamin dan integrasi yang data terpelihara, yang keempat adalah administrasi data, yang kelima adalah penggunaan data bersama. Gambarkan struktur client server dan kolaborasi server, yang adalah struktur client server dari terdapat query, yaitu kliennya adalah diatur oleh server dan kolaborasi server seperti ini, server query-nya dan mengatur server. Pada arsitektur kolaborasi server, jika suatu transaksi dikirim ke DMS dan digambarkan bagaimana aktivitas yang berbeda koordinasi secara khusus, digambarkan aturan manajer transaksi pada tempat beda konsep atau nama transaksi distribusi. Jawabannya jelas pada kolaborasi sistem tidak terdapat perbedaan antara proses client dan server. Transaksi distribusi yang atomik atau pemakai dapat menulis transaksi yang menghasilkan dan mengubah data pada beberapa tempat seperti menghasilkan transaksi lokal. Yang pertama adalah definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi adalah fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering dihasilkan, dan replikasi adalah replikasi pada step di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Yang kelima adalah apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus. Sinkronus replikasi adalah semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data diubah transparan ke pemakai. Yang asinkronus replikasi adalah kopi dari sebuah relasi dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dan sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini menggunakan ini. Oke. Yang keenam adalah definisi distribusi data independen. Apa itu distribusi dan data independen? Yaitu merupakan salah satu properti pada basis data yang terdistribusi, di mana pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Oke. 7. Bagaimana teknik voting dan read one word al diimplementasikan pada replikasi asinkronus? Yang pertama adalah voting, yang kedua adalah read and read all.
voting transaksi harus menulis prioritas. Copy untuk modifikasi sebuah objek, harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu copy dari objek saat itu. Sedangkan read a new word A adalah penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat dari teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada asynchronous replication. Yang ke-8 lebih mereka menjelaskan bagaimana asynchronous replication diimplementasi, khususnya jelaskan maksud counter dan comply. Aplikasi primary set asynchronous replication isu utama dalam mengimplementasi primary set aplikasi adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di primary ke primary sekunder. Perubahan biasanya diperoleh dalam dua tingkah, yaitu capture dan apply. Oke. 9. Apakah perbedaan antara log based dan procedural? Untuk aplikasi capture, log based adalah merupakan log penyimpanan recovery digunakan untuk memberikan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke sequence dan dikerjakan transaksi. Sedangkan capture procedure adalah suatu prosedur yang otomatis dibandingkan trigger mengerjakan capture untuk sebelah adalah mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DMS distribusi. Jawabannya adalah karena pada DMS distribusi suatu relasi diinformasikan dan direplikasi pada beberapa tempat. Jika suatu relasi difragmen dan direplikasi, setiap partisi merupakan nama global dan unik yang disebut relation name. Manajemen katalog distribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data tersimpan. Itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.